kalau nggak ngerti. Dalam stansa kedua terkandung spiritualitas kebangsaan kita yang mengingatkan kita untuk sadarlah budinya, sadarlah hatinya. Terus sekarang nanya, sekarang ini manusia Indonesia dalam masalah etika moral dan hati nuraninya, apakah sesuai dengan stansa kedua? Jawab sendiri. Kenapa? Karena kan betul-betul sekarang ini politik kita itu pragmatis sekali. Jadi melupakan budi suara hati hanya demi ambisi kekuasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masyumi dimanapun berada, saya Ahmad Heri. Kita ketemu lagi pada acara bincang-bincang dengan Ketua Umum Partai Masyumi Bapak Dr. Ahmad Yani SHMH. Yang kita akan ulas, yang kita akan bincangkan sekarang ini tentang pidato, isi pidato Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai PDIP Perjuangan di sekolah politik. Beliau menyatakan bahwa saat ini perpolitikan kita secara nasional sudah betul-betul jauh dari harapan para founding father, yaitu sekarang ini sudah serba pragmatis. Pragmatisme ini yang kita akan bahas dengan Pak Ketua. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kira-kira nih soal pragmatisme yang disebut oleh Bu Mega? Ya, memang memprihatinkan, dan di TV Masyumi ini berkali-kali juga kita membicarakan betapa keberadaan partai politik ini yang seharusnya menjadi saluran aspirasi dalam rangka untuk mewujudkan janji-janji kemerdekaan yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, tapi sekarang ini memang partai politik ini menjadi beban dan menjadi sumber masalah juga. Betul. Dalam rangka rekrutmen kepemimpinan di kita ini. Memang apa yang dikemukakan oleh Ibu Megawati, saya kira itulah fakta hari ini yang tidak mungkin bisa dinafikan, tidak hanya oleh aktor-aktor politik, tidak hanya oleh pimpinan-pimpinan partai politik, tidak hanya oleh para cendekiawan-cendekiawan, para intelektual, tapi itu juga dirasakan oleh rakyat secara keseluruhan. Ini problem kita, memang politik kita hari ini adalah politik yang sangat pragmatis dan sangat transaksional seperti ini. Saya berulang kali, Pak Heri ya, Mas Heri, sering menyatakan andil kerusakan Republik ini paling tidak 50% itu dari partai politik. Partai politik. Iya. Oleh karena itu menurut saya memang kita harus menata ulang sistem kepartaian kita ini. Dan kita tidak bisa juga melepaskan tanpa partai politik. Ada juga orang kena kondisi partai politik yang begitu parah saat ini. Tempat transaksi, tempat bersemayamnya para oligarki, dan lain sebagainya, itu menganggap bahwa tidak perlu partai politik. Itu keliru juga. Harus karena, ada ya? Iya, karena pilihan kita ada negara, pilihan kita, pilihan the founding father kita, bersepakat betul mendirikan republik ini bukan negara kerajaan. Karena negaranya republik, maka republik itu demokrasi. Salah satu elemen, instrumen yang terpenting atau pilar terpenting dari demokrasi itu partai politik. Maka baik atau buruknya satu negara itu ditentukan baik atau buruknya partai politik itu sendiri. Nah, apalagi di kita satu-satunya jalan untuk menjadi pemimpin eksekutif di Republik ini yaitu tertinggi presiden, tidak ada jalan lain kecuali melalui partai politik. Itulah yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar kita, konstitusi kita. Calon presiden dan calon wakil presiden diusung, dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Artinya nggak punya pintu lain kita. Nah, apa yang dikemukakan Ibu Megawati yang lalu itu yang lambat laun menurut saya suasana kehidupan partai politik kita menjadi tidak sehat. Bahkan kalau kita mau samakan dengan kanker, dia sudah masuk stadium 5. Ya kan? Stadium 5 itu udah begitu parah. Maka satu-satunya jalan melakukan operasi
Nah, menurut saya penataan ulang partai politik ini menjadi penting, Pak Eri. Oke, jadi kalau misalnya kita nyebut bahwa sekarang memang udah zamannya pragmatisme, semuanya di kekuasaan pemerintahan dan di mana partai politik juga, berarti misalnya kasus yang lagi viral sekarang, kasus Hasyim Asyari dipecat, itu nggak lepas dari peran partai politik yang milih mereka di DPR. Rekrutmen mereka kan di DPR. Di DPR, dipilih Pansel yang dibentuk oleh panitia, oleh presiden, kita juga tahu juga. Kan semua pansel-pansel walaupun DPR tempat memilih, tapi sumber resources utama kan dibentuk, dijaring oleh pansel. Pansel ini kan dari pemerintah seperti itu. Ini memang problem kita luar biasa. Nah, apa yang terjadi saat ini saya kira tidak mencerminkan sikap seorang partai politik menjadi politisi yang negarawan itu. Tapi bagaimana politisi yang sekarang ini politisi yang betul-betul menghalalkan cara-cara. Bahkan kalau kita mau lihat jauh dari nilai-nilai apa yang dikumandangkan ya, jauh apa yang dicita-citakan oleh the founding father kita. Bahkan kalau kita lihat Pak Burhanuddin Arahab itu ya kan, Muhammad Rum, bukan Mr. Muhammad Rum itu yang terkenal juga ya kan, diplomat ulung ya kan, yang tentu Masyumi ya, karena dia berdasarkan etik moral berpolitik itu nilai-nilai spirit ajaran agama, dan dalam hal ini Islam Masyumi seperti itu. Dia menyatakan bahwa politik yang ingin kita ingin kita perjuangkan, politik yang mau kita perjuangkan itu, Pak Muhammad Rum menyatakan ada politik dalam rangka untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan agar dapat dinikmati oleh rakyat atau dapat kemaslahatannya untuk rakyat seperti itu. Nah, artinya peran partai politik itu menjadi sangat penting dalam rangka untuk menegakkan kebenaran, keadilan, untuk mencapai kesejahteraan rakyat seperti itu. Artinya kan ini yang menjadi bingung. Oleh karena itu mari kita bongkar keberadaan partai politik. Partai politik ini kan lahir sebagai instrumen, sebagai alat perjuangan pada waktu kita sebelum kemerdekaan, bahkan menjadi utama dalam rangka untuk memperjuangkan kemerdekaan tokoh-tokoh politik. Ya kan, mereka yang kaum pergerakan itu ada kaum pergerakan orang yang berlatar belakang politik. Ya, kalau tidak berlatar politik, mereka tidak akan menuntut kemerdekaan seperti itu. Nah, kita merdeka, Bung Hatta, ciri dan watak negara kita ini adalah republik dan demokrasi, pilihan kita, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, pilihannya itu melalui partai politik. Makanya maklumat itu dikeluarkan oleh Bung Hatta. Betul. Maklumat nomor X atau 10 tahun 45 itu menganjurkan, menyarankan kepada seluruh masyarakat, seluruh rakyat, seluruh ormas untuk mendirikan partai politik. Dan itu kan direspon oleh umat Islam. Direspon oleh tokoh-tokoh Islam dengan membentuk melalui kongres pertamanya di Yogyakarta tanggal 8 November itu mendirikan partai politik Islam. Satu-satunya wadah perjuangan politik Islam itu melalui Masyumi. Nah, oleh karena itu menurut saya partai politik ini harusnya menjadi tempat candra di muka untuk mengodok, untuk berlatih, untuk mengkader calon-calon pemimpin itu sendiri seperti itu. Kalau saya lihat di teori politik modern itu kan, sekarang ini kelihatannya memang partai politik bukan memang sudah melekat bahwa untuk adanya partai politik untuk meraih kekuasaan. Kekuasaan itu yang nanti akan menegakkan kebenaran apa segala gitu. Itu bagaimana kekuasaan itu harus diraih gitu. Nah, dengan cara yang bagaimana kan harusnya kan yang diraih. Iya kan, kalau kita lihat ya, ini pidatonya Ibu Megawati ya. Ibu Megawati ini kan putrinya Bung Karno. Bung Karno kan mengingatkan waktu proses perdebatan di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan itu, menyatakan tuan dan puan, ya kan, kita merdeka kita harus menyusun, tapi ini belum ideal. Kalau kita mau ideal, maka memperbanyak termasuk kalangan golongan Islam. Kalau ingin betul mewarnai kehidupan negara kita ini dengan nilai-nilai spirit ajaran Islam itu, memperbanyak anggota parlemen, maka menangkan pemilu seperti itu. Maka memang partai politik satu di antaranya adalah untuk merebut kekuasaan. Tapi bukan artinya kekuasaan untuk kekuasaan, tapi kekuasaan itu dalam rangka untuk kemaslahatan. Kekuasaan itu dalam rangka untuk menegakkan kebenaran, keadilan, untuk mencapai kesejahteraan. Nah, kalau kita bedah sekarang ini memang persoalan kita
di undang-undang partai politik kita memang bermasalah. Di undang-undang kita ini kan harus konteksnya juga Pak Eri tidak hanya melihat partai politiknya, tapi bagaimana instrumen berikutnya. Betul, betul. Ada persoalan kita di undang-undang partai politik, ada persoalan kita di undang-undang pemilu, ada persoalan kita di undang-undang pilpres, ada persoalan iya kan, dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin ya kan dalam satu negara yang namanya NKRI, Republik Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu dicetuskan oleh tokoh politik juga. NKRI itu kan dicetuskan oleh tokoh politik atau ketua umum partai politik pada waktu itu Pak Buya kita, orang tua kita Pak Nasir sebagai ketua fraksi Partai Masyumi di parlemen kan, disebut dengan mosi integral, ya kan, membubarkan negara RIS menjadi negara kesatuan seperti itu. Nah, kenapa sekarang ini tidak lahir tokoh-tokoh politik seperti itu? Kita punya tokoh-tokoh politik. Dari kalangan nasionalis juga punya tokoh-tokoh yang luar biasa. Ada Bung Karno, ya kan, kita ada yang namanya anggap aja Muhammad Hatta, ya kan, nasionalis religius. Ada namanya Muhammad Yamin dan lain sebagainya ya. Dari kalangan Islam begitu banyak, ada Agus Salim, ada Muhammad Nasir, ada Kahar Muzakir, ada Abi Kusno, ada Kasman, banyak sekali. Ada Safruddin Prawinegara, tokoh-tokoh seperti itu. Iya kan, itu yang betul-betul mereka mendedikasi hidupnya, ya kan, untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat dan kemakmuran rakyat seperti itu. Nah, kalau kita lihat sekarang ini semakin lama kan semakin tergerus, dan kadang-kadang memang partai politik ini memang harusnya ya kan, memang dijaga nilai-nilai ya kan, moral etik itu harus dijaga. Sekarang ini sama-sama kita tahu. Ada orang yang baru beberapa hari masuk jadi anggota partai politik, langsung lompat yang menjadi ketua umum tanpa proses kaderisasi. Kita mau jujur, berapa sesungguhnya partai politik itu yang melakukan kaderisasi sesungguhnya? Karena partai politik betul dia adalah tujuannya nanti adalah merebut kekuasaan. Tapi sebelum dia merebut kekuasaan ada dalam rangka ada fungsi-fungsi partai. Yang menurut saya partai kita ini hampir ya, saya tidak ingin menyatakan, hampir mayoritas hanya berfungsi menjelang pemilu. Betul. Tapi setelah itu apa mereka? Apakah mereka melakukan edukasi kepada yang namanya rakyat atau tidak usah kepada konstituennya? Apakah dia melakukan yang namanya advokasi? Apakah mereka betul-betul menyaring aspirasi dan menyuarakan aspirasi, mengagregasi ya kan, aspirasi yang ada dan lain, komunikasi dan lain sebagainya. Kaderisasi yang penting. Berapa banyak sih partai yang betul-betul melakukan kaderisasi? Nah, oleh karena itu kalau kita ya Pak Eri di Masyumi menjadi penting untuk menjadi pengurus ini. Makanya Pak Eri kan baru pulang dari Bali melakukan kader inti Masyumi ya kan. Pelatihan kita melakukan diklat dan pelatihan kaderisasi itu udah angkatan ke-6 kan sekarang. Bersamaan itu kan kita ada daurah kan, pelatihan awal itu di seluruh provinsi dan DPD itu wajib ya kan untuk melaksanakan itu. Ada juga partai, saya kira PKS melaksanakan juga kan. PDIP juga melaksanakan. Saya tidak, iya kan, ada sekolah politik. Dan kita Masyumi juga ya sama ya. Sekolah politik juga kita bangun dalam waktu dekat ini, kita akan membuka dan menerima ya kan mahasiswa sekolah politik Masyumi itu. University of Masyumi ya kan. Bisa aja gitu ya. Jadi kalau misalnya apa namanya, kembali ke tadi ada 5 paket undang-undang politik, partai politik, misalnya kan termasuk apa aja penyelenggara pemilu, kemudian DPR, kalau dulu disebut Susduk, sekarang ini Undang-Undang MD3. Kan ada 5 itu. Kita kan tahu bahwa 5 ini semua lah ya, hampir semua undang-undang nggak lepas dari cengkraman oligarki. Jadi saya kira apa yang dikemukakan oleh Ibu ini betul-betul bahwa partai politik sekarang ini bagaimana elit politik terutama ya, dia itu sudah tidak lagi menyandarkan kepada nuraninya, hati nurani kata Ibu Mega. Terlalu pragmatis, hedonis, begitu dicengkram betul oleh kekuasaan yang disebut oligarki ini. Dulu oligarki ada, para pemilik modal itu ada. Ini kan para kapital ini memang dari sejak dulu. Iya. Cuman dia tidak masuk ke wilayah-wilayah politik. Mereka menjadi supporter, menjadi yang ada di belakang. Sekarang mereka masuk, sudah menguasai ekonomi. Dia ingin menguasai yang namanya kekuatan politik, kekuatan ekonomi dia sudah pegang. Dia mau ini yang menurut saya bahaya betul. Kalau kekuatan ekonomi dan kekuatan politik ini dipegang oleh satu tangan yang namanya oligarki ini, ini berbahaya betul. Tentunya buat nasib bangsa kita ini, karena kepentingan mereka bukan kepentingan bangsa ke depan, tapi bagaimana mereka meraup keuntungan
mengambil keuntungan tanpa memikirkan nasib rakyat yang begitu banyak. Coba tunjukkan para korporasi besar itu yang memikirkan bangsa dan negara ini. Nah, dan bagaimana mereka besar, menjadi raksasa, tapi lingkungan tempat dia berusaha itu menjadi miskin, semiskin-miskinnya seperti itu, Pak Heri. Nah, oleh karena itu memang harus dirubah. Menurut saya kita banci. Ada persoalan di undang-undang partai politik ini, bagaimana proses pendanaan kita. Ya, kan nggak jelas ini proses pendanaan. Sehingga kena ketidakjelasan fundraising partai politik ini, pendanaan partai politik, akhirnya mereka mengambil jalan keluar. Oleh itulah maka terjadi tali temali, terjadi kait-mengkait antara partai, tokoh-tokoh elit partai dengan para oligarki ini. Ya, seperti di sini nih, karena partai membutuhkan uang dalam rangka konsolidasi dan sebagainya, tapi bagaimana negara abai, maka ini para pemilik modal ini dia bisa mendikti, ya kan, mendikti ketua umum, ya kan, bahkan jual beli pasal seperti itu dan sebagainya. Itu jadi persoalan kita memang di partai politik. Ini menjadi masalah. Bagaimana orang untuk menjadi ketua umum partai politik harusnya jelas, harus ada jenjang karir. Tapi dengan sistem, nah ini kaitannya lagi, Pak Mas Heri, kaitannya lagi dengan undang-undang pemilu. Ada orang itu memang passionnya itu bukan partai, tapi dia menggunakan, ya kan, aji mumpung, kena bapaknya, kena kakaknya dan sebagainya. Muncullah yang namanya politik dinasti. Ini juga menjadi persoalan di kita juga. Politik dinasti ini kalau kita mau lihat politik dinasti yang tampak betul, ini yang diperlakukan, yang dipamerkan, yang tampak malu-malu oleh keluarganya Jokowi. Ya. Bagaimana Jokowi memulai dengan anaknya Gibran di wali kota Solo, mantunya Bobi di wali kota Medan. Belum selesai si Gibran ini memimpin di wali kota Solo, bagaimana dia memaksa untuk anaknya muncul menjadi wapres, menabrak konstitusi yang ada dan sebagainya seperti itu. Dan Bobi juga, dan lucu juga sekarang ini kan, bagaimana mungkin menurut saya seharusnya ya partai politik itu ya dia harus mengusung kadernya. Jadi jangan kalkulasi menang kalah, tapi bagaimana sesungguhnya, ya kan, bagaimana sesungguhnya kaderisasi itu, ya kalaupun kalah nggak apa-apa, lebih terhormat, ya seperti itu. Tapi tidak bagaimana dia partai politik tidak punya kader dan tidak pernah mengusung kadernya, bahkan mengusung yang lain kayak gitu loh. Ini menurut saya agak susah kita terima dengan akal sehat kita seperti itu. Nah, jadi Pak Heri, saya kira ini yang harus dibenahi. Jadi undang-undang partai dibenahi, undang-undang kepemiluan dibenahi, undang-undang penyelenggara pemilu. Menurut saya dengan Hasim ini stoplah. Ya kan, tidak banyak membawa kemaslahatan. Katanya pemilu KPU itu adalah lembaga yang mandiri, lembaga yang independen, orang-orang nggak ada, mereka terapresiasi semua ya, terhubungkan. Ya kan Pak Heri kan gagal waktu mau mencalon menjadi anggota KPU pusat karena dianggap hampir itu kan gagal. Ya kan? Nah, lebih baik hampir gagal daripada hampir jadi. Ya kan? Nah Pak Heri kan karena tidak punya connecting ke partai-partai yang ada di parlemen pada waktu itu. Coba Pak Heri ada, atau Pak Heri bisa diatur atau diajak kompromi, ya kan? Mungkin menjadi anggota KPU seperti itu. Nah, kenapa kita tidak mencontoh? Ini kan sudah ada, bukan artinya kita kosong sama sekali Republik ini. Kita sudah punya role model bagaimana partai yang ideal. Kalau dari kalangan Islam, partai yang paling ideal Masumi kan. Dari kalangan nasionalis itu ada yang nama PNI dan lain sebagainya. Jangan lupa Pak Heri, penyelenggara pemilu pertama kali di Republik Indonesia itu Masumi. Pada waktu Perdana Menterinya Pak Barudin Arahap. Dan tidak ada satupun orang yang menyatakan bahwa pemilu 55 itu jelek. Bahkan ditulis oleh pakar-pakar tidak hanya di Indonesia, termasuk pakar-pakar yang Indonesianis yang dari luar, ya kan. Semua pengamat-pengamat menyatakan pemilu yang terbaik sampai saat ini itu ada pemilu tahun 55. Jujur dan adil itu memang bisa diletakkan. Coba bandingkan sejak adanya yang namanya penyelenggara pemilu independen. Terus pemilu mana lagi? Pemilu tahun 99. Kan pemilu 55 kan dilaksanakan oleh zamannya rejimnya, kalau kita mau menggunakan istilah rejim, Burhanuddin Arahap kan. Tahun 99 penyelenggara pemilu itu adalah partai politik. Ya kan, partai politik bersama dengan pemerintah. Kan juga bagus dan bersih. Tidak ada skandal-skandal yang seperti ini. Yang seperti Saudara Hasim ini berkali-kali dilapor, itu berarti kan persoalan. Nah, menurut saya memang ini kita kemarin itu terlalu ya
apa namanya, kebencian kita terhadap satu itu langsung kita ngambil apa namanya, blok kanan, apa ekstrim kanan, ekstrim kiri, ya kan, ekstrim kanannya pada waktu itu maka kita anti, tidak boleh lagi keterlibatan partai politik, tidak boleh ada keterlibatan, kita buat lembaga mandiri. Mana yang dikatakan mandiri itu? Nggak ada yang Iya. Itu di pusat, di tingkat kabupaten, tingkat provinsi lebih parah lagi. Dia bagaimana orang punya uang yang bisa mengendalikan. Tingkat kabupaten, kota sama lebih parah. Pak Heri sudah pasti udah paham lah. Nah, menurut saya itu juga harus kita benahi. Mungkin pemilu 2029, undang-undang pemilu pun sudah dirubah kan, sudah diproses, ada yang namanya parliamentary threshold. Ini menjadi persoalan sendiri. Bagaimana dalam satu negara, yang namanya Republik Indonesia, dua sistem yang berlaku. Di pusat ada yang namanya parliamentary threshold, di daerah tidak ada parliamentary threshold seperti itu. Nah, sekarang 2029 kan sudah dibatalkan norma itu. Saya minta DPR dengan pemerintah, presiden, dan insya Allah Pak Prabowo merubah itu. Kalau bisa memang, tapi ini kena ada di undang-undang dasar ya. Mungkin ya dilakukan amandemen terbatas ya. Ya kan, undang-undang terbatas. Nanti ke pemilu yang mulai sekarang ini, bahwa penyelenggara pemilu itu adalah serahkan pemerintah dan partai politik. Seperti 99 Pak Eri. Nah, baru nanti undang-undang MD3-nya, banyak undang-undang MD3 itu susduk dulu. Ya. Ya, seperti itu Pak Eri. Terima kasih Pak Ketum. Pemirsa TV Masyumi, kita berharap sekali untuk share, komen, kemudian juga artinya kita berharap selalu ditonton, karena menarik sekali apa-apa yang dibincangkan di TV Masyumi ini. Seperti yang barusan kita dengar dari Ketua Umum mengulas tentang pragmatisme yang nggak lepas dari kebobrokan partai politik di negara kita. Satu pertanyaan tapi singkat padat ya. Indeks demokrasi kita itu mengarahkan, menunjukkan bahwa biang kebobrokan demokrasi kita ini memang partai politik. Iya, memang indeks demokrasi kita parah sekali ya. Bahkan di bawah negara kita, negara tetangga kita yang namanya Timur Leste. Jadi memang salah satu memang penyebab indeks demokrasi kita merosot adalah peran partai politik. Paling atas itu. Iya, partai politik kan. Nah, ini menjadi problem. Jadi saya kira apa yang dikumandangkan, apa yang disinyalmen oleh Ibu Mega itu harus menjadi atensi dan perhatian kita. Betul. Memang harus ada pembenahan. Nah, oleh karena itu, supaya ada intervensi negara, menurut saya bukan berarti mengganggu kemandirian partai, ya kan? Supaya ada intervensi negara, memang harus dibuka ruang partai politik itu menerima dana anggaran dari pemerintah, tapi dia audit, dia lakukan. Betul nggak partai politik ini melakukan kegiatan-kegiatan yang real? Ya, kita untuk melakukan kaderisasi, konsolidasi, kan ada, kita terbatas sekali, masih nggak jelas, masih sangat kurang. Dan itu pun hanya hitungan suara partai politik yang peserta pemilu. Iya, bagaimana partai politik yang baru berdiri, kan seperti itu, kayak kita, ya seperti itu. Atau kalau mau ya hitung aja partai politik peserta berdasarkan suara. Mas Umi pernah punya suara pada tahun 55, boleh kalau mau dihitung. Banyak banget itu. Iya, seperti itu. Nah, jadi menurut saya memang suasana partai politik harus betul-betul dilakukan tata ulang kembali. Kalau tidak, maka apa yang dikemukakan Ibu Megawati itu semakin menakutkan kita ke depan. Jadi proses untuk menjadi ketua DPD ini kan dia bermula nanti biasa umumnya mereka calon dulu anggota DPR. Dengan sistem suara terbanyak ini, dia nggak tahu, yang penting dia anak bupati, adik bupati, anak gubernur, adik bupati, saudara, macam-macam, atau orang punya uang, atau dengan model pencitraan, dia menjadi anggota DPR. Setelah itu dia untuk mempertahankan, dia rebut pimpinan-pimpinan partai politik di daerah sesuai dengan tingkatan. Menurut saya harus ada syarat. Untuk di undang-undang harus undang-undang partai politik. Untuk menjadi ketua partai paling tidak harus melalui tahapan. Sudah melalui proses kaderisasi di masing-masing partai. Ya kan, untuk menjadi ini paling nggak berapa jenjangnya, berapa tahun dan lain sebagainya, harus ada, memang harus diumumkan dulu. Ya kan, diumumkan di publik, pantas nggak dia? Paling tidak di publik konstituennya. Baru memperhatikan suara publik konstituennya. Seperti itu. Nah, jadi baru menurut saya berjenjang ke depan kita memperbaiki. Memang penting sekali saya kira kehidupan partai ini harus diperbaiki. Jadi bagaimana visi dan misi, ya kan? Kita ini terlalu materialistis visi misi itu. Bagaimana kerja ini juga akibat dari Jokowi juga.
Jadi Terus begitu. dia bagaimana? Itu akan apa namanya kerja. Ya kalau kerja, kalau kata Bu Yahamka, kerbau pun kerja. Ya, kan seperti itu. Nah, oleh karena itu memang harus ada visi misi yang jelas, ya kan? Ya kan bagaimana harusnya partai politik itu diwajibkan merumuskan konsep visi dan misi itu adalah sebagai mengimplementasikan dari nilai-nilai yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Dia boleh berdasarkan implementasinya, manifestasinya berdasarkan visi misi kerakyatan atau kemanusiaan atau berdasarkan apa persatuan, bisa saja berdasarkan nilai-nilai yang fundamental kita Pancasila atau nilai-nilai ketuhanan. Kayak Masumi kan berangkat memadukan nilai-nilai ketuhanan. Jadi sesungguhnya menurut saya itulah yang harus dibangun paradigmanya partai politik itu. Jadi nggak boleh orang sekonyong-konyong menjadi partai politik, menjadi anggota langsung menjadi ketua. Dan pemerintah nggak boleh campur dalam proses pemimpinannya. Intervensi nggak boleh. Pemerintah itu sah atau tidaknya partai politik itu bukan ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah itu adalah sistem juga. Berubah kita dari zaman Orde Baru itu memang pemerintah menjadi pembina politik. Kasospol dulu kan. Kasospol. Sekarang nggak lagi. Nggak ada. Sifatnya adalah administratif dan tidak boleh menghalangi. Tidak boleh menghalangi orang untuk mendirikan partai politik. Dipermudah, ya kan, dipermudah, dan Kumham dalam hamnya hanya mencatatkan saja. Betul. Perubahan pengurusan dan lain sebagainya. Nah, kalau memang takut terjadi konflik yang sekarang ini, ya kan, memang tidak, dia kalau terjadi konflik tidak boleh mengeluarkan SK-nya dulu. Diselesaikan dulu melalui internal, melalui Mahkamah Partai. Itu kenapa muncul Mahkamah Partai itu masih zaman saya. Karena pada waktu itu muncul konflik. Ya kan, bagaimana konflik antara PKB Gus Dur dengan PKB Muhaimin pada waktu itu. Ya, itulah yang melatar belakangi sehingga pada waktu undang-undang partai politik ini mewajibkan partai politik punya Mahkamah Partai supaya dia selesai, tidak dibawa ke pengadilan. Tapi sayangnya pasal itu tanduk. Ya kan, walaupun bersifat final dan binding, tapi para pihak yang tidak menerima bisa menggugat lagi. Gitu loh. Sehingga tetap lama sampai ke Mahkamah Agung. Seperti itu, Pak Eri. Oke, terima kasih. Menarik sekali. Pemirsa TV Masumi, ya mungkin silakan untuk like acara kita ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.